ini saya akan menjelaskan pengertian dan juga pentingnya Pancasila. Pancasila adalah pondasi ideologi dan nilai-nilai yang menjadi identitas fundamental bagi bangsa Indonesia. Dan mengapa Pancasila sangat penting? Karena Pancasila mencerminkan kesatuan dalam keragaman suku, agama, budaya, dan juga bahasa. Pancasila juga menekankan nilai kemanusiaan, adil, dan demokrasi. Dalam konteks ini, kita akan membahas Pancasila sebagai identitas dan nilai luhur bangsa, yang mencakup nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan sosial. Indonesia saat ini memiliki satu tantangan besar, yaitu rendahnya kepercayaan terhadap Pancasila yang menyebabkan krisis identitas dan munculnya korupsi dan juga konflik. Pancasila sebagai identitas dan nilai luhur bangsa. Pancasila bukan sekedar ideologi politik, melainkan juga identitas nasional. Membedakan Indonesia dari bangsa lain, nilai luhurnya ialah moral, etika, pedoman kehidupan sehari-hari, perekat sosial, persatuan, toleransi, dan gotong royong. Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tetapi Pancasila berperan penting bagi model bangsa Indonesia. Nilainya mendorong terwujudnya kerjasama sosial melalui gotong royong yang sejak lama sudah menjadi karakter dan ciri khas bagi masyarakat Indonesia. Melalui Pancasila, kita belajar membangun kerjasama antar warga, menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, serta mengutamakan musyawarah dan mufakat, serta demokrasi. Dengan begitu, Pancasila benar-benar menjadi modal penting dalam menjaga persatuan dan memperkuat identitas bangsa. Krisis identitas bangsa, globalisasi, modernisasi, menggeser budaya lokal, politik identitas dan perbedaan yang tak terkelola, konflik, ketidaksetaraan, dan diskriminasi, marginalisasi kelompok dampak melemahkan ikatan identitas nasional. Dampak praktis krisis identitas. Yang pertama, korupsi. Korupsi berarti melawan nilai-nilai Pancasila, menghancurkan kepercayaan publik, dan tingkatkan ketidakadilan. Yang kedua, fundamentalisme agama. Muncul karena lemahnya pengamalan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, faktor pendukung. Mulai dari lemahnya pendidikan, akses informasi yang terbatas, dan nilai Pancasila yang tak nyata dalam praktik. Pancasila ada di identitas, nilai luhur, sumber hukum, dan modal sosial. Tanpa Pancasila, masyarakat krisis dan susah maju. Rekomendasinya ada di perkuat kesadaran, tetapkan nilai Pancasila di masyarakat dan pemerintah. Kuncinya perkuat kesadaran dan bangun truth agar bangsa tetap kokoh. Kepribadian bangsa adalah manifestasi karakter bangsa Indonesia, di mana prosesnya dimulai dari pembiasaan secara sinergi dan terus-menerus yang mengelompok menjadi bangsa Indonesia yang berkarakter kebangsaan yang dibentuk melalui keluarga, sekolah, dan masyarakat. Pendidikan berfungsi bukan hanya mencerdaskan, tapi juga membentuk karakter kita sebagai bangsa Indonesia. Wajib bagi kita untuk menanamkan karakter berlandasan Pancasila agar menjadi bangsa yang bermartabat, kokoh, dan juga tidak mudah goyah. Karakter berupa sifat, jiwa, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang lain. Menurut ahli Alwissel Saunders Wine, karakter selalu tampak dalam tingkah laku, benar atau salah, dan baik atau buruk. Kepribadian bangsa, cerminan nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara atau Undang-Undang Dasar 1945 menjadi fondasi pembentukan karakter bangsa. Sila tersebut ialah pedoman membentuk karakter. Pertama, ketuhanan, iman, takwa, hormat antar pemeluk agama. Yang kedua, kemanusiaan, adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan, rela berkorban, bangga menjadi bangsa Indonesia. 4. Kerakyatan, demokratis, mengutamakan musyawarah,
dan menghormati hukum. 5. Keadilan, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban, hidup sederhana dan suka menolong. Salah satu cara penting untuk menumbuhkan rasa kepribadian terhadap bangsa yaitu dengan melalui pendidikan karakter. Sekarang kita banyak sekali menghadapi masalah seperti lunturnya etika, ancaman perpisahan, sampai lemahnya kemandirian bangsa. Oleh karena itu, pemerintah menjadikan pembangunan karakter sebagai program utama supaya masyarakat kita tetap bermoral, berbudaya, dan beradab. Pendidikan karakter sendiri yaitu membiasakan diri dari nilai-nilai yang baik. Menurut Likona, karakter dibangun melalui 3 hal. Yang pertama, moral knowing atau pengetahuan benar atau salah. Yang kedua, moral feeling, yaitu melalui perasaan dengan hati. Yang ketiga, moral action, yaitu tindakan nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, pendidikan karakter bukan sekedar tahu teori, tapi membentuk kebiasaan untuk benar-benar berbuat baik secara konsisten. Terbentuk dari olah hati, olah pikir, olahraga, dan olah rasa atau karsa. Contoh Dulu bangsa Indonesia dikenal ramah dan santun, namun sekarang banyak kehilangan karakter Pancasila karena globalisasi dan perkembangan iptek. Contoh krisis penerapan Pancasila. Sila pertama, munculnya paham etisme di kalangan generasi muda. Sila kedua, masih banyak konflik etis dan intoleransi. Sila ketiga, entotisme dan primoderisme tinggi di pepecahan. 4. Musyawarah sering diabaikan, lebih suka memaksa kehendak sendiri. 5. Korupsi dan ketidakadilan hukum. Orang menuntut hak tapi lupa kewajiban. Namun, masih ada generasi muda sesuai nilai Pancasila. Itu harapan untuk masa depan bangsa. Untuk mengembalikan bangsa yang santun dan bermoral, perlu menumbuhkan kembali kepribadian bangsa yang berkarakter Pancasila dengan cara Tri Pusat Pendidikan, yang di dalamnya terdapat keluarga, sekolah, dan masyarakat yang harus jadi tempat pembiasaan nilai-nilai Pancasila. Hal itu dilakukan dengan kesabaran, pengulangan, dan pembiasaan sejak dini. Transformasi karakter melalui 4 anugerah Tuhan. Yang pertama, panca indera, naluri, akal, dan hati nurani. Pancasila terbukti relevan dari masa lalu hingga masa kini dan dapat menyatukan bangsa. Jika dilakukan dengan konsisten, Pancasila dapat mengatasi krisis moral, disintegrasi, dan dapat menyatukan bangsa Indonesia.